Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Desi. Sesuai janji kemarin Bu, saya minta Ibu untuk kita diskusi sebentar ya Bu. Betul Bu Desi, sesuai janji kita kemarin ya, sekarang kita akan membahas terkait dengan kegiatan coaching yang digunakan oleh tadi Bu ya. Nanti Bu Desi akan melakukan coaching terhadap Pak Cepi sebagai coachingnya. Nanti saya di sini akan menjadi pengamat atau observer ya Bu ya. Iya Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria penilaian Bu ya, yaitu kurang baik, cukup baik, kemudian baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching seperti apa kira-kira yang Ibu Desi ingin kembangkan? Saya itu rencananya akan mengembangkan kompetensi memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Dari kira-kira dari 3 kompetensi yang tadi disebutkan, kompetensi mana yang ingin lebih Ibu gali terhadap coaching? Ya baik Bu, saya sih rencananya mau mengambil spesifiknya adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu, supaya saya bisa menggali potensi yang ada dari coaching saya. Baik Bu, semuanya sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Cepi mencapai apa yang sudah diharapkan dalam pengalaman coachingnya, kapan kira-kira melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Cepi? Nah, kebetulan Bu, hari ini saya sudah membuat janji dengan Pak Cepi. Jadi mungkin pelaksanaan coachingnya akan saya lakukan hari ini juga. Oh, baik. Kalau begitu nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Cepi dalam melaksanakan coaching ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam Bu Desi. Baik Pak Cepi, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak Cepi? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton Bu. Oh begitu, boring ya Pak ya kalau seperti itu? Iya Bu, betul. Ya, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kali ini yaitu solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Baik, menurut Bapak, apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak itu tadi kurang antusias dalam pembelajaran Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Selain itu terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan untuk murid-murid saya berpendapat atau aktif pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah. Begitu ya Pak. Nah, apa saja Pak yang dapat membuat murid Bapak, apa saja yang membuat murid Bapak itu bisa antusias dan terlihat menyenangkan pada saat Bapak melakukan pembelajaran? Menurut saya gini Bu, murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga tidak membosankan Bu. Nah, saya sependapat itu dengan Bapak. Lalu menurut Bapak nih, supaya tidak bosan, supaya muridnya senang, itu harus bagaimana ya Pak ya pembelajarannya? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif pada saat pembelajaran, kemudian melakukan SBD di tengah-tengah pembelajaran atau permainan agar pembelajaran lebih menarik. Itu menarik sekali ya Pak ya, sepertinya bisa kita terapkan itu di kelas. Nah, kemudian satu hal Pak yang ingin saya tanyakan lagi, selama ini Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan sumber belajar itu buku dari perpustakaan Bu. Oh, jadi selain buku dari perpustakaan tidak ada lagi yang lain Pak yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak Bu, kita bisa mengambil seperti video dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu untuk sekarang ini seperti Canva, TikTok, dan juga Instagram. Nah, itu benar sekali ya Pak, dekat dengan siswa kita gitu ya. Hari ini tentunya tidak bisa jauh dari HP ya Pak ya. Kemudian Bapak tadi sudah bisa mengungkapkan menggunakan berbagai macam sumber belajar lagi. Pastinya
ketika menggunakan itu semua, murid-murid Bapak akan lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang rencananya apa Pak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang untuk mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Pak, rencananya bagus sekali ya Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya. Kemudian tentunya Pak, komitmen Bapak rencana Bapak itu sendiri bagaimana Pak? Saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar yang tersedia pada saat ini untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat belajar murid-murid saya. Nah, bagus sekali tuh Pak. Saya sangat mendukung komitmen dari Bapak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk berdiskusi pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Amin. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Baik, Bu Desi tadi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya Bu ya? Sudah Bu, Kalau boleh tahu, gimana perasaan Bu Desi? alhamdulillah Bu, lega, hasilnya juga baik Bu. Ternyata coach saya juga sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Baik, kalau begitu kita langsung saja membahas ya Bu ya, analisis capaian kompetensi yang tadi sudah disampaikan di awal ya Bu ya. Ya Bu, baik Bu. Baik. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dari untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan? Tadi itu saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dan menatap serta fokus pada coach. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali potensi dari coach saya. Bagus sekali. Saya juga tadi berdasarkan apa yang sudah saya lihat dan saya pantau, Bu Desi sudah melakukan kegiatan coaching yang luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kalau begitu, selanjutnya kira-kira langkah-langkah Ibu untuk melakukan pengembangan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobotnya seperti apa Bu? Nanti saya akan melaksanakan refleksi ya Bu untuk bisa mengetahuinya terlebih dahulu. Kemudian saya juga ingin menjadi tahu kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya juga nanti akan memperbaiki kekurangan tadi dengan mencari referensi yang lain. Gitu. Jadi kira-kira apa yang Ibu akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya lakukan Bu secepatnya. Baik, kalau begitu nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya untuk mencari jawaban terkait progres perkembangan dari Bu Desi ya Bu ya. Ya Bu, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Desi, semangat terus ya Bu. Semangat juga ya.